0 sampai 10 mungkin ya. Kontennya 15 10 sampai 15 20 atau 25. Itu Kak apa? Ya. Pasti sih. 5 dan exercise mungkin sekitar T 25 sampai 15 5 nggak lama banget. Oke, sekarang yang hadir, oke, mungkin ada 3 orang ya, Budi, Siti, dan Iqmal ya. Ini mestinya hitung aja sih. Oke, so hari ini kita akan belajar mengenai relative pronoun ya. Untuk relative pronoun, apakah ada yang tahu kira-kira pengertian paling gampang untuk relative pronoun itu apa sih? Oke, ada yang bisa? Ada yang bisa? Nggak tahu Kak. Nggak tahu ya. Oke. Jadi gampangnya relative pronoun itu adalah relative pronoun sama dengan yang ya. Sesimpel itu aja sebenarnya ya untuk relative pronoun. Nah, yang namanya materi relative pronoun itu kita gunakan untuk menggabungkan kurang lebih itu sekitar 2 kalimat gitu ya, antara satu kalimat dengan kalimat yang kedua. Nah, kita pakai relative pronoun ini kira-kira di bagian mana sih? Nah, ini kita gunakan di berbagai macam hal ya. Bahkan di keadaan sehari-hari pun kita pakai gitu. Nggak mungkin kita nggak pakai relative pronoun. Tapi mungkin nanti kalau kalian misalnya mau ngambil ujian gitu, misalnya kayak IELTS gitu ya, atau TOEFL, I think relative pronoun is quite important for you guys, sangat penting untuk kalian, karena di relative pronoun kalian akan belajar untuk membuat struktur kalimat yang lebih kompleks gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri sebagai tutor ya, kalau saya memang tutor bahasa Inggris gitu ya, tutor bahasa Inggris, tapi saya spesialisasinya biasanya di IELTS gitu. Nah, biasanya relative pronoun saya sebagai tutor bahasa Inggris, saya misalnya as English tutor, I always try to teach this relative pronoun to make the sentence more complex ya. Because the more complex the sentence is, the higher the score ya. Lebih tinggi nilainya untuk kalimat-kalimat yang kompleks. Nah, untuk relative pronoun sendiri, nih, kira-kira ada berapa? Bisa? Nggak terlalu tahu sih. Oke, nggak terlalu tahu. Oke, untuk relative pronoun sendiri sebenarnya itu ada kurang lebih ada 5 ya. Ada who, ada whom, ada whose, dan ada which, dan ada that. Ya, kurang lebih ada 5. Ini yang paling dasar aja, kurang lebih ada 5 gitu. Tapi nanti kalau kalian sering membaca sastra-sastra dalam bahasa Inggris, itu relative pronoun itu bisa jadi lebih dari 5 gitu ya. Dan kalian mungkin akan menemukan kayak relative pronoun seperti wherever, whenever, kayak gitu ya, atau where, apalagi yang banyak ya sebenarnya, whichever, kayak gitu juga ada. Nah, kalau yang kayak gitu dinamakan dengan indefinite relative pronoun ya. Dan itu kayak ada, tapi kayak kalau dalam konteks belajar itu sangat jarang sekali kita pakai gitu. Biasanya pakai yang 5 ini aja ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, kita mulai dari who gitu. Nah, who
kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih digunakan untuk menanyakan apa, Mister? Orang itu siapa? Iya betul. Kita gunakan untuk menanyakan Objek. subjek. Kalau who ya, menanyakan untuk subjek. Ya, subjek. Kurang lebih untuk menanyakan sebagai subjek dan betul digunakan untuk menanyakan orang ya. Orang. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, sama seperti kalimat-kalimat 5W1H, who di sini juga 5W kalimat-kalimat pertanyaan yang ada tadi itu kita bisa aplikasikan juga di relative pronoun ya untuk mengidentifikasi ciri-cirinya. Kira-kira who digunakan untuk apa, whom digunakan untuk apa, whose digunakan untuk apa, beda-beda gitu ya. Nah, untuk who dia digunakan untuk menggantikan subjek atau orang ya. Misal nih, kalau saya punya kalimat kurang lebih seperti ini. Ada example. Ada she is a beautiful scientist gitu ya. Oke, terus yang kedua ada the girl lives in Kaliurang gitu ya. Nah, karena tadi kita sudah lihat ya, misalnya kayak who digunakan untuk menanyakan subjek. Maka ketika kita berbicara tentang relative pronoun, itu nanti yang kita hilangkan atau yang kita eliminasi itu adalah bagian subjeknya, ya, bagian subjeknya, bagian sini ya, ya. Karena she dan the girl itu kan memang konteksnya di sini itu berada dalam satu konteks ya. She itu dia perempuan, the girl juga perempuan, gitu ya. Nah, kalau kita gabung gitu, maka dia akan menjadi kurang lebih the girl who lives in Kaliurang is a beautiful scientist. Tapi kayaknya mungkin agak biar rapi dikit. Ya. Nah, kalau kita lihat nih di sini ya, ada kata yang hilang. Nah, apa itu kira-kira, Mister? She-nya. Iya betul, she-nya di sini hilang ya, karena di sini dia dieliminasi. Coret, gitu ya. Maka di sini karena dia dalam satu konteks yang sama, maka di sini the girl-nya ditulis di bagian depan gitu, dan she-nya nggak usah ditulis lagi ya. Good, tadi Mr. Akbar have already answered the question. I think you get two subjects ya. Great. Nah, itu untuk bagian who ya. Sebenarnya ada nggak sih, Mister? Atau misalnya ada pertanyaan gitu ya. Ada nggak sih tips and trick untuk motongnya di bagian mana? Gitu. Sebenarnya nggak ada gitu. Kita sesuaikan dengan konteksnya aja ya. Misalnya the girl lives in Kaliurang, she is a beautiful scientist. Kita taruh misalnya is a beautiful scientist-nya itu di bagian depan gitu. Boleh gitu ya. Misalnya jadinya the girl who is
setelahnya subjek ya yang kalian potong kayak gitu. Oke, sudah, kita lanjut ke who-nya. Nanti kalau ada yang mau nyatet silahkan dicatat setelah saya menulis per dua-dua kali ya. Di sini kan ada 5, berarti silahkan nanti saya berikan waktu untuk menulis ya. Tapi sekarang kita belajar dulu. Nah, di sini ada whom. Nah, kalau whom dia digunakan untuk menanyakan objek ya. Tapi ini masih dalam koridor orang. Nah, ini ya, lebih seperti ini. Nah, untuk whom sendiri kita kasih contoh mungkin seperti ini aja. Panggil lagi sih sama demi kita gunakan contoh yang ada subjeknya. Misalnya she he is tutor at ruang guru. Ya, misal ini he is a tutor at ruang guru. Terus apalagi objek ya. I like atau I admire him gitu aja deh. Mengagumi dia gitu. Ya. Nah, ini adalah contoh untuk whom ya. Kita gunakan untuk menggantikan objek. Nah, kalau dari di sini karena dia mengacu ke hal yang sama ya. Berarti di sini he dan him itu berada dalam suatu konteks yang kurang lebih sama ya. Membicarakan tentang satu orang gitu. Yang biasanya ini dan ini itu adalah satu konteks. Maka nanti ketika kita menggabungkan kalimat, him ini akan hilang karena kan whom ini berbicara tentang objek ya. Oke, dari kalian adakah yang bisa menjawab kira-kira bentuknya bakal seperti apa? He is a tutor at ruang guru whom I admire. Bisa ya. He is he is a tutor at ruang guru whom I admire. Good. Another point ya for Mr. Akbar. Great job Mr. Akbar. But ini udah benar, nggak ada yang salah gitu ya. Tapi kalau misal mau bikin bentuk lain gitu ya, mau bikin bentuk lain, misalnya bisa ya whom I admire-nya ditaruh depan. Dan sama ya kurang lebih seperti yang di sini, who-nya bisa ditaruh agak depan bisa gitu ya. Berarti kalau dia ditaruh di depan kurang lebih akan menjadi he whom I admire. betul, I admire is a tutor at ruang guru. Oke, untuk who dan whom, apakah kira-kira ada pertanyaan? Jadi untuk yang whom itu mau yang atas dan bawah sama aja lah ya Pak, cuma beda urutan kalimatnya berarti. Betul ya,
ya, beda kurang lebih ini sama ini. Kalau dalam konteks gramatika, grammar gitu ya, benar ya, nggak ada yang salah gitu. Cuma bentuk urutannya aja, kita pintar-pintar mengkreasikan bentukan ya. Oke, silakan ditulis. Saya berikan waktu 2 menit kali ya, nggak usah lama-lama ya. Oke, silakan ditulis. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanyakan. Kak, kalau misalkan pemakaian bu itu kan di contohnya jadinya the girl. Kalau misalkan kita pakai she is jadi the girl itu boleh atau tetap harus pakai the girl ini? Gimana? Kan kalau yang bu itu kan she-nya hilang kan? Ya, Jadi kan the girl gitu. Nah kalau misalkan kita pakainya she, jadi the girl-nya yang hilang itu tetap boleh atau memang bagusnya the girl aja? Oh, di sininya diganti she is. Ya, Gitu. jadi misalnya she who lives in Kaliurang Is a beautiful scientist gitu. Boleh, selama dia berada dalam konteks yang sama ya. Jadi bebas ya mau yang bilang itu she atau the girl-nya ya? Betul. Dan itu interchangeable ya. Jadi bisa dibolak-balik ya kalau untuk who. Kalau untuk who mungkin yang agak susah ya. Bisa nggak ya? He is a tutor at Randu, I admire him. Terus kita balik gitu. I admire whom. Nggak bisa ya. Kalau untuk whom kayaknya dia nggak bisa dibolak-balik. Paling susunan kalimatnya aja ya kita Yang bolak-balik itunya ya? Betul ya. Kalau whom kayaknya nggak bisa. Yang enggak kan? Oke. Kalau udah kita lanjut. Oke, who dan whom sudah, kita ke whose dan which. Whose itu untuk kepemilikan ya. Kepemilikan. Atau kalau dalam bahasa Inggris namanya possessive. Ya. Whose. Nah, di sini kita lanjut ke bagian whose. Di sini whose kita gunakan untuk sebagai kata ganti kepemilikan atau possessive adjective ya. Kalau kalian udah pernah belajar mungkin bahasa Inggris di SMP kali ya, kalau untuk kurikulum sekarang itu yang namanya kepemilikan itu ada yang bagian I misalnya. I jadi apa? I jadi my gitu ya. She jadi her. He jadi his. Nah, itu ya yang dinamakan dengan possessive adjective ya. Ya, bentuknya kurang lebih seperti itu. Dan whose nanti kita gunakan untuk menggantikan kepemilikan gitu tadi ya. Sekarang kita berangkat ke contohnya. Nih. Kira-kira dia bisa ngasih contoh? Satu kalimat aja yang menggunakan possessive adjective. I borrow her book. I borrow her book. Kalimat A. Oke, kalimat B dari saya deh. I borrow her book. Misalnya she lives in Sunter ya. Jadi dia dekat gitu. Tinggalnya di Sunter juga. Ya. I borrow her book, she lives in Sunter. Ya. Nah, kira-kira dalam konteks ini nih yang sama apa ya? She dan her. Betul, si dan her-nya. Di sini konteksnya dia sama ya. Nah, kalau kita menggunakan whose, maka nanti kalimatnya kurang lebih akan seperti ini. Ya. I borrow her book, she lives in Sunter. She whose. Okay, good. Whose? I borrow book. I
kurang pas ya. I borrow her book. She whose kurang pas nih kayaknya contohnya. Saya yang salah ya. Mungkin kita ganti aja contohnya ya. Gimana ya? She whose, maksudnya kita balikan ya. Book is misalnya expensive ya. Ini she whose. Nah, kalau ini bisa nih ya. Nah, ini kalau kayak gini mungkin kita bisa ya. Berarti kita ganti jadi she whose book is expensive. Betul, lives in Sunter. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini ya. Jadi her-nya di sini dihilangin ya, langsung ya. Setelah subjek ditambah dengan relative pronoun ditambah dengan whose gitu ya. Terus kita masukkan noun-nya di sini ya. Kita masukkan noun-nya. Oke, ini sampai menggantikan ini ya. Oke, apa ada yang masih nggak dipahami nggak? Biasanya banyak anak yang susah di bagian sini ya, karena mungkin mereka kurang menguasai possessive adjective. Jadi kalau dari pengalaman saya biasanya dia susah nih untuk memahami bagian sini ya. Tapi kalau dari adik-adik sekalian apa susah nggak kira-kira? Nah itu si kepemilikannya better jadi subjek ya, kayak yang her book itu ya. Karena kan kalau yang awal kan itu jadi objek itu namanya ya. Kan I borrow book kan itu berarti her booknya jadi objek kalau yang awal. Ini kan jadi subjek tuh. Iya benar, better jadi ini ya, better ditaruh di depan kali ya. Kalau taruh belakang tuh misal kayak I borrow her book gitu ya. Misalnya kayak kita pakai contoh lain deh. Kita kembali ke contoh awal mungkin ya. Nah, I borrow her book. Ini gimana tuh? She whose book. Ya bisa sih. She whose book I borrow lives in Sunter. Bisa aja sih, nggak ada masalah ya. Yang tadi saya agak pusing dikit ya kali ya ngerjain ini. She whose book I borrow lives in Sunter. Bisa. Jadi saya salah tadi ya. Pardon. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya, Oh cukup. Oke, great. Selanjutnya kita berbicara mengenai which. Which itu berarti sama juga ya. Tapi which ini dia kasusnya digunakannya untuk kata benda ya. Gunakan untuk noun gitu aja. Atau kata benda. Kata benda atau noun. Oke, kayak gini ya kurang lebih. Tapi untuk caranya, untuk penggunaannya itu kurang lebih sama kayak who itu tadi ya. Cuma kalau which dia emang khusus untuk benda ya. Kita nggak boleh pakai which tapi untuk orang ya, kayak kurang sopan gitu. Nah, kita ambil satu contoh nih. Apa ya? Kata benda, the cat mungkin kita pakai kucing aja. Kucing kalau dalam bahasa Inggris kan disamakan dengan it ya, sama kayak kata benda. Maka di sini kita bisa ambil contoh the cat mungkin. The cat is what? Kucingnya liar gitu ya. The cat is wild.
an orange misalnya. Orange. Ya. Nah, kalau kayak gini kan yang sama apa? Misalnya kita kembali ke yang tadi, kita kembali ke bagian who, tapi kita tutup aja nih which-nya. Nah, kira-kira di sini yang sama yang mana, Mister? The cat and it. Betul, the cat dan it-nya itu kurang lebih dia dalam konteks ini konteks yang sama, ya. Tuh. Maka di sini kita pakai aja cara yang kita gunakan di sini tadi. Gitu. Answer. Berarti the cat apa? The cat pakai yang tadi yang who mirip ya sama which Is an orange. Cat is white. iya which is an orange Cat is white. is white ya. Oke, kurang lebih seperti ini jawabannya. Dibolak-balik pun tetap bisa ya. The cat which is an orange cat is wild, atau the cat which is wild is an orange cat. Ya, seperti yang saya bilang tadi, tetap sama. Ya. Mau dibalik which-nya taruh belakang juga bisa aja. The cat is an orange cat which is wild. Itu juga sama aja ya. Tapi ini cuma digunakan untuk kata benda saja. Jadi kalau orang pakainya who gitu ya. Betul, who, whom, whose sebenarnya bisa dipakai di benda juga bisa sih. Karena kan yang penting kepemilikan ya, atau possessive adjective ya. Misalnya it, its ya, it, its. Nah, its-nya bisa kita pakai di konteks whose ya, tetap bisa. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, silakan ditulis atau enggak. Berarti kalau buat yang which, kalau misalnya kita pengen pakainya who tetap boleh ya. Misalnya the cat who is an orange cat, atau bagusnya tetap pakai which aja Kak. Tetap pakai which ya. Who hanya untuk orang, sopan. Jadi nggak boleh kita kayak kucing reverse-nya pakai who, tetap pakai which ya. Iya, tetap ya, dia tetap pakai which. Atau nanti yang bagian terakhir ya. Bagian terakhir ada nih, kita bisa pakai di orang, bisa di benda, itu bisa dua-duanya. Yaitu kita pakai that ya. Tapi dalam konteks ini which pakainya di noun. Good. I think you deserve a lot of Spartan Chinese ya for today because you are quite active ya. Aktif. Oke, kita lanjut for the last relative pronoun before we proceed to the exercise. Oke, nah tadi mau menggunakan yang multifungsi. Nah ini nih yang multifungsi ya, kita bisa menggunakan that. Ya, that itu juga sama, dia bisa digunakan untuk noun or kata benda gitu ya, kata benda dalam noun gitu. Kata benda. Atau kita pakai untuk orang. Ini agak ini ya. Ini Kak, di sana ada. Oke. Coba.
Tadi udah saya jelaskan penggunaannya di who sama which ya, dimana itu digunakan untuk kata benda atau digunakan juga untuk orang ya. Nah, tapi di sini ada yang multifungsi banget. Jadi dia kalau misalnya bingung nih, ini enaknya pakai who atau pakai which ya gitu. Dah pakai that aja karena dia multifungsi, enak dipakai di mana aja ya. Tapi dia tetap ya menggantikannya subjek gitu. Misalnya kita ambil contoh example. Budi goes to school. Budi goes to school. He ride bicycle. Boleh. He rides bicycle. Oke. Ya. Budi goes to school, he rides a bicycle ya. Good. Ini sebenarnya udah ada subjek, verb, ini adverb ya. Terangan, ini juga ada subjek, verb, dan objeknya ya. Good. Nah, ini kalau kita pakai that ya, dalam konteks ini kan yang sama Budi dan he-nya ya. Walaupun dia sama untuk Budi dan he-nya dia dalam satu konteks ya. Maka dia di sini interchangeable ya, bisa saling menggantikan gitu. Tapi ya kita usahakan aja Budinya jangan sampai hilang ya. Soalnya kalau dibikin kalimat baru nanti bingung. Tiba-tiba he siapa nih, nggak kenal ya, nggak ada orangnya gitu. Misalnya dia Budi that misalnya rides a bicycle. Oke, nice. Goes to school. Goes to school. Ya, nah ya kurang lebih seperti ini. Mau pakai he bisa nggak Mister? Bisa. Tapi kenapa saya pakai Budi? Because I don't want to eliminate the context ya. Aku nggak mau ngilangin konteksnya di sini. Jadi kalian tahu nih yang naik bicycle siapa sih? Oh Budi gitu ya. Mau dibolak-balik kayak tadi kayak yang Mr. Akbar bilang tadi sama bisa aja nggak ada masalah. Gitu ya. Misalnya kayak Budi that betul goes to school rides a bicycle bisa sama ya. Nah ini kan contoh untuk orang. Kalau untuk benda gitu ya juga sama bisa juga ya. Misalnya The book is missing. the book is missing ya. The book is missing ya. Good. It is an English book misalnya. Itu adalah buku bahasa Inggris. Ya. Nah dalam konteks ini kalau kita lihat nih, nah the book sama it satu konteks nggak? Betul, satu konteks. Ya. Ini dan ini itu dalam satu konteks. Gitu. Maka kita terapkan aja yang ada di sini. Ini gimana? Gimana? Tadi the book that The book that is missing ini. is missing. The book is missing. The book that is missing. Sorry. The book that is missing Is an English book. is an English. English ya, jelek banget ya English ya, is an English book ya, lebih seperti ini untuk that.
silakan dicatat sambil nyatet, saya sambil bikin soal ya. Actually, I think kayaknya saya kemarin udah lihat-lihat di websitenya si English Academy, kayaknya juga ada penjelasan tentang relative pronoun ya. Bagus juga itu, saya baca-baca, nanti saya share untuk kalian aja. Buat apa mungkin di sini kurang komprehensif, Mister? Ya, silahkan dibaca ya yang ada di artikelnya English Academy. Oke, kita bikin apa ya? Kita bikin 5 dulu aja deh. Ini balik aja deh. Oh, satu aja dulu. Dua aja. Oke. Nasi goreng. Jawa is delicious. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, good. Ini satu ya contohnya untuk yang bus sama sama home ya.
maybe you guys need some time. Apakah kalian butuh waktu? Butuh waktu dulu. Oke, I give you 5 minutes ya. Ya, berapa lama nanti ya? Mungkin ada yang belum paham. Coba sambil saya lihat apakah ada yang tidak pas. Oke, Mister gimana? Aman? Aman. Oke. Oke, mungkin kita jawab sekarang nanti kali. Udah selesai? Sudah selesai. Yuk, untuk yang number 1, kira-kira kayak dia menggunakan, kita mulai dari eliminasi dulu ya. Nah, dalam konteks Rina love jazz sama she owns lots of playlists gitu. Kira-kira konteks yang sama yang mana kira-kira? Rina and she. Rina and she ya. Rina and she itu berada dalam konteks yang sama. Nah, selanjutnya apakah Rina adalah orang atau benda? Orang. Orang. Berarti kita bisa pakai apa? Who. Kita bisa pakai who ya. Maka dalam konteks ini Rina Who love jazz. who love Jazz. jazz. Own lots of playlists. Okay, owns lots of playlists. Okay, good ya, karena dia orang ya. Atau kita bisa pakai that ya, kita bisa alternatif pakai that. Jazz love jazz. Iya, betul. Rina that love jazz gitu ya, daripada pakai who. Oke, good. Yang number 2, ya, gimana? Jadi nasi goreng samping. Iya, ini pakai konteksnya yang mana dulu nih? Konteks yang sama yang mana? Nasi goreng samping. Nasi goreng Jawa and it ya. Maka di sini kita pakainya apa nih? Kira-kira kalau nasi goreng dia masuk orang atau benda? Benda. Benda ya. Kita pakainya benda. Maka kita pakai apa kalau benda? Oke, which. Iya, itu nasi goreng. Berarti gimana? Nasi goreng Nasi goreng Jawa. Jawa. Apa? Which my son love. Okay, great. Which my son loves Is delicious. is delicious. Great ya. Berarti udah paham ya untuk materi relatif pronoun. Great man. Oke, dari materi relatif pronoun sendiri apakah dari kalian ada pertanyaan? Nggak ada ya. Sejauh ini paham ya mengenai mengenai materi relatif pronoun ya. Oke, then karena we've already complete all of the session ya dari definisi, content dan exercise. I think pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kudos for Mr. Akbar that have already very active today ya.
Great, congratulations. So, thank you guys for attending this teaching session, and we will see each other again maybe in tomorrow or on Friday ya. Oke, thank you guys. Silakan datang lagi. Kalau misal masih ada yang belum paham, silakan ambil sesi belajar ya, sesi belajar. Oke, thank you guys. Oh, 8.